semuanya, selamat datang di podcast pembelajaran kecantikan. Bersama saya, Salma Oktavina, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan tata kecantikan. Di podcast Salma Ajarin ini, kali ini kita akan membahas topik yang mendasar tetapi sangat penting nih dalam dunia perawatan diri, yaitu anatomi kulit dan rambut. Pasti banyak sekali yang penasaran, sebenarnya kulit dan rambut itu tersusun dari apa saja sih? Bagaimana cara kerjanya? Dan kenapa sangat penting untuk kita rawat? Jadi, buat kalian yang ingin tahu lebih dalam dan ingin memahami kulit serta rambut dari sudut pandang ilmiah, pastikan untuk mendengarkan episode podcast kali ini sampai selesai ya teman-teman. Pertama, kita mulai dari kulit. Kulit adalah organ terbesar yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam melindungi tubuh nih teman-teman. Bayangkan saja, kulit adalah lapisan pelindung yang harus menjaga tubuh kita dari bakteri, sinar UV, bahan kimia, dan membantu mengatur suhu tubuh nih. Kalau kita bicara tentang anatomi kulit, kulit ini terdiri dari 3 lapisan utama. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, masing-masing lapisan ini mempunyai peran tersendiri. Yang pertama adalah lapisan epidermis, lapisan terluar yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Lapisan ini adalah benteng pertahanan pertama di dalam tubuh kita nih teman-teman. Di sini banyak sekali sel yang selalu berganti nih. Seiring waktu, lapisan kulit mati di epidermis akan terkelupas dan akan digantikan dengan sel-sel baru di bawahnya. Salah satu bagian penting di epidermis adalah melanosit. Melanosit adalah sel yang menghasilkan melanin, yaitu pigmen yang menentukan warna tubuh kulit kita dan memberikan perlindungan alami terhadap sinar UV. Semakin banyak melanin, semakin gelap warna kulit, dan ini berfungsi sebagai pelindung alami terhadap bahaya paparan sinar matahari yang berlebihan. Jadi, meskipun melanin membuat warna kulit berbeda, fungsi utamanya tetap sama, yaitu perlindungan. Di bawah epidermis, kita punya lapisan dermis, lapisan kedua dari kulit. Dermis adalah rumah dari banyak struktur penting nih teman-teman, seperti pembuluh darah, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan kolagen atau elastin. Nah, kolagen dan elastin ini adalah 2 protein yang membuat kulit kita tetap kenyal dan elastis. Di sini juga ada pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen masuk ke kulit dan mengangkut zat yang tidak diperlukan keluar dari kulit. Lapisan ini ada lapisan kelenjar minyak atau sebasea yang menghasilkan minyak yang membuat kulit kita tetap lembab dan melindungi lapisan epidermis nih. Nah, buat kalian yang punya masalah kulit seperti berminyak atau kering, ini disebabkan oleh produksi minyak di dermis ini. Produksi minyak yang berlebihan bisa membuat kulit tampak berminyak dan bahkan memicu jerawat. Sementara itu, produksi minyak yang rendah bisa menyebabkan kulit kering dan mudah sekali iritasi. Lalu ada lapisan yang paling dalam nih, ada lapisan hipodermis. Di sini terdapat jaringan lemak yang berfungsi sebagai pelindung mekanis dan juga penahan panas nih teman-teman. Lemak di hipodermis bisa membantu menjaga suhu tubuh kita tetap stabil dengan cara mempertahankan panas tubuh ketika udara dingin. Jadi, hipodermis ini seperti bantal yang melindungi tubuh kita dari benturan nih teman-teman. Lapisan ini membantu menjaga bentuk tubuh kita. Dan disinilah pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Karena lemak yang berlebihan di hipodermis bisa mempengaruhi bentuk tubuh dan kesehatan kita secara keseluruhan. Sekarang kita lanjut ke bagian rambut. Seperti halnya kulit, rambut juga punya struktur yang kompleks dan unik. Rambut terbentuk dari protein yang bernama keratin, yang sama halnya
dengan protein di kulit dan kuku kita. Sebenarnya, rambut yang kita lihat dari luar adalah bagian dari helai rambut. Dan setiap helai rambut terdiri dari 3 lapisan utama. Ada medula, korteks, dan kutikula. Medula adalah lapisan terdalam dari rambut yang biasanya hanya ada pada rambut yang lebih tebal. Lalu ada korteks yang merupakan lapisan utama yang memberikan kekuatan, elastisitas, dan warna pada rambut. Ini adalah bagian yang mengandung melanin atau pigmen yang menentukan warna rambut kita. Terakhir ada kutikula yang merupakan lapisan pelindung terluar dari rambut dan terdiri dari sel-sel berbentuk sisik yang tersusun rapat. Kutikula ini melindungi korteks dan medula dari kerusakan akibat faktor luar seperti sinar matahari, polusi, dan bahan kimia. Nah, sekarang kita bicara soal pertumbuhan nih teman-teman. Kulit dan rambut kita terus-menerus bertumbuh dan beregenerasi. Sel-sel di epidermis ini selalu berganti dan biasanya terjadi dalam siklus sekitar 28 hari. Untuk rambut, pertumbuhan terjadi di folikel yang ada di dalam kulit. Folikel rambut memproduksi sel-sel rambut baru yang kemudian didorong masuk melalui kulit kepala dan membentuk helai rambut yang bisa kita lihat. Rambut terdiri dari 3 fase pertumbuhan, yaitu anagen, katagen, dan telogen. Fase anagen adalah fase pertumbuhan, fase katagen adalah transisi, dan fase telogen adalah fase istirahat rambut. Setelah kita memahami anatomi kulit dan rambut, kita jadi tahu nih seberapa penting sih perawatan yang tepat untuk kulit dan rambut kita. Untuk kulit, langkah dasarnya adalah membersihkan, melembabkan, dan melindungi. 3M ya teman-teman. Membersihkan yaitu membantu menghilangkan kotoran dan sel kulit mati, sementara melembabkan untuk menjaga kulit kita tetap lembab dan kenyal, dan melindungi adalah jangan lupa selalu gunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar UV yang bisa merusak kolagen di dermis. Untuk rambut, penting juga kita memilih shampoo dan conditioner yang tepat sesuai kulit kita dan sesuai kulit rambut kita. Kalau seiring berjalannya waktu kita tidak menggunakan shampoo dan conditioner dengan benar, itu dapat merusak kulit, kepala, dan rambut kita nih teman-teman. Jika teman-teman sering menggunakan alat pemanas seperti hair dryer atau catokan, usahakan memakai pelindungan panas agar kutikula tidak rusak. Dan yang tidak kalah penting nih, pola makan sehat dengan protein dan vitamin akan mendukung pertumbuhan rambut yang sehat dari dalam. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang anatomi kulit dan rambut. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kalian lebih paham nih tentang cara menjaga kesehatan kulit dan rambut dengan baik. Dengan perawatan yang tepat, kulit dan rambut kita akan terlihat sehat, terawat, dan pastinya makin percaya diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast di Salma Jalin ini. Dan sampai jumpa pada episode podcast pembelajaran kecantikan berikutnya ya teman-teman. See you untuk podcast berikutnya.